Pertama-tama kita harus tahu dulu apakah itu zat. Zat atau materi atau benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa serta menempati ruang. Zat berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3: zat padat, zat cair, dan zat gas. Ketiga wujud zat ini memiliki susunan partikel yang berbeda-beda. Dimulai dari zat padat. Zat padat memiliki susunan partikel yang sangat rapat, seperti kita lihat pada gambar. Kemudian pada zat cair, susunan partikelnya agak renggang, tidak serapat pada zat padat, seperti kita lihat juga pada gambar. Kemudian pada zat gas, susunan partikelnya lebih renggang lagi, dia saling berjauhan. Perubahan wujud zat dari padat ke cair, dari cair ke gas, dan dari cair ke padat dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Perubahan wujud zat dari padat ke cair disebut mencair, kalau sebaliknya dari cair ke padat disebut membeku. Contohnya air yang membeku menjadi es, atau sebaliknya es yang mencair menjadi air. Berikutnya, perubahan wujud dari cair ke gas disebut menguap, dari gas ke cair disebut mengembun. Contohnya, ketika air mendidih berubah menjadi gas, kemudian ketika uap air berupa gas didinginkan akan berubah kembali menjadi air, disebut mengembun. Selanjutnya, perubahan wujud dari padat ke gas disebut menyublim, dan sebaliknya dari gas ke padat disebut mengkristal. Contohnya pada kapur barus yang berubah menjadi gas. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan zat tersebut. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Berikut adalah contoh dari sifat fisika seperti titik lele, titik didih, wujud zat, warna zat, kekentalan, dan kekeruhan. Kemudian, contoh sifat kimia antara lain mudah berkarat, mudah terbakar, mudah membusuk. Perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia ini, perubahan fisika kita dapat mengukur seperti titik lele dan titik didih, sedangkan perubahan kimia tidak dapat diukur seperti mudah membusuk, mudah berkarat, atau mudah terbakar. Yang lainnya lagi, sifat kimia berhubungan langsung dengan reaksi kimia yang artinya berhubungan dengan terbentuknya zat baru, sedangkan sifat fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru, dalam arti tidak ada zat baru yang terbentuk. Selanjutnya, untuk mengukur pemahaman kalian mengenai sifat fisika dan sifat kimia, kalian kerjakan tugas berikut ini. Manakah yang termasuk sifat fisika dan sifat kimia dari gambar berikut? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan pembentukan zat jenis baru. Contohnya kertas yang dibuat menjadi mainan pesawat. Pesawat kertas tidak membentuk zat baru karena zatnya masih berupa kertas, meskipun berubah bentuk menjadi mainan pesawat. Contoh perubahan fisika yang lain yaitu es batu jadi air, lilin yang meleleh ketika dipanaskan, benang yang diubah jadi kain, es krim yang mencair, dan lain-lain. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menyebabkan munculnya zat baru.
Contohnya, ketika kita membakar kayu, maka dia akan berubah menjadi arang. Nah, arang di sini merupakan zat baru, bukan lagi kayu. Contoh lain perubahan fisika yaitu apel yang membusuk, kertas yang dibakar menjadi abu, nasi yang menjadi basi, dan lain-lain. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami tentang perubahan materi, kalian kerjakan tugas berikut ini. Kelompokkan peristiwa di bawah ini ke dalam perubahan fisika atau perubahan kimia. Jawabannya dibuat dalam bentuk tabel seperti pada gambar. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.